Kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita pada pagi hari ini bisa kembali bersama-sama di dalam beribadah di tempat ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 16 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi saya mengajak setiap kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12. Sudah ditemukan Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita membaca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya membacakan ayat yang kelima, Bapak Ibu ayat yang ke-6, dan sampai nanti kita ayatnya yang ke-12. Dengan perikop yang sudah ditetapkan oleh LAI, yaitu tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Ayat yang kelima, pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan. Dia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan beberapa batu roti kamu kumpulkan demikian. Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran para Farisi dan Saduki. Demikian jauh pembacaan kita hari ini Bapak Ibu, yang dikatakan dalam berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara saudariku, hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu waspadalah dengan ajaran yang menyimpang dari firman. Waspadalah dengan ajaran yang menyimpang dari firman. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa sejak zaman Perjanjian Lama hingga sampai saat ini sudah ada yang namanya ajaran yang menyimpang dari firman. Kalau kita melihat tentang kisah bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan menjadi umat pilihannya, mereka bisa berubah mengikuti ajaran yang menyimpang dari firman Allah, karena sudah ada ajaran-ajaran yang menyimpang tentang kebenaran firman Tuhan. Sejak zaman PL, PB, bahkan sampai saat ini, setiap kita orang yang percaya diperhadapkan dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang menyimpang atau yang menentang keyakinan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, maka dengan hal itu Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengasihi Allah, kita harus sungguh-sungguh berpegang teguh di dalam keyakinan kita yang kita yakini. Sebagai orang percaya kepada Allah harus mengakui dan menjunjung tinggi firman Allah. Sebagai
satu-satunya kebenaran yang mutlak dan absolut. Ini yang harus kita pegang, bahwa di dalam keyakinan kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, kita harus mengakui Alkitab sebagai firman Allah, satu-satunya kebenaran yang absolut atau kebenaran yang mutlak, yang tidak ada kekurangannya dan tidak dapat diragukan sama sekali. Itu yang harus kita pegang sebagai orang percaya. Sekalipun Bapak Ibu, banyak orang yang mengatakan bahwa kebenaran itu adalah relatif, tergantung keyakinannya masing-masing. Tetapi saya mau katakan kepada kita hari ini, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus atau kepada Allah Tritunggal, harus mengakui Alkitab adalah satu-satunya kebenaran yang benar, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut. Ini yang harus kita pegang sebagai pedoman, sebagai standar kehidupan kita di dalam menjalani di dunia ini. Itu standar kita. Kita harus mengakui Alkitab adalah firman Allah, satu-satunya sebagai pedoman kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Seperti lagu yang barusan kita nyanyikan tadi, Bapak Ibu. Tahu Alkitab anugerah, ya, firman Allah yang hidup. Nah, sekalipun banyak orang mengatakan kebenaran itu relatif, tergantung pada, tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus mengakui Alkitab adalah kebenaran yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita tahu juga ada beberapa orang atau ada beberapa kelompok yang memakai Alkitab, yang menafsirkan Alkitab tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Ada kelompok atau beberapa orang menggunakan Alkitab atau menggunakan firman Allah, mereka menyalahgunakan, mereka menafsirkan sesuai dengan kehendak mereka, keinginan mereka, kepentingan pribadi mereka. Atau mereka menggunakan firman Allah supaya mereka mendapatkan pujian, mendapatkan hormat, mendapatkan keuntungan. Nah, ini juga perlu sebagai orang Kristen kita harus waspada terhadap orang-orang yang memegang Alkitab, tetapi mereka juga menyalahgunakan Alkitab itu sendiri. Beberapa kelompok misalnya Bapak Ibu yang bisa memakai firman Tuhan lalu menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin kelompok-kelompok yang mungkin kita sudah pernah dengar, Children of God, yang mengajarkan tentang kasih dan menuju kepada hal yang negatif. Ya. Ada lagi tentang saksi Yehova yang memakai Alkitab, yang mengajarkan tentang Allah tapi tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Roh Kudus. Ya, mereka tidak percaya kepada Allah Tritunggal. Ada juga kelompok yang Mormon Bapak Ibu yang hampir sama dengan Children of God tadi, yang mengajarkan tentang bahwa Tuhan itu bisa meminta, Tuhan itu memiliki keturunan. Itu pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman. Nah, tentu Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh orang yang mengklaim dirinya sebagai kelompok orang Kristen, tetapi mereka mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saat tadi salah satu contoh beberapa kelompok ini yaitu Children of God, ada saksi Yehova, ada Mormon, dan banyak lagi aliran-aliran
lain Bapak Ibu yang mengajarkan tentang memakai firman Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam mereka menyampaikan firman. Nah, di dalam pembacaan kita hari ini Bapak Ibu, kita juga melihat bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Bagaimana Tuhan Yesus melarang keras para murid untuk waspada terhadap ajaran atau yang dikatakan di sana ragi orang Farisi dan orang Saduki. Nah, kalau kita melihat dari perikop sebelumnya di dalam pasal 16 ini, kita melihat tentang bagaimana orang Farisi dan orang Saduki mencobai Yesus, meminta satu tanda dari Yesus untuk menunjukkan tanda bahwa apakah dia adalah benar-benar Tuhan, benar-benar Allah. Kalau kita memperhatikan dari ayat 1 sampai ayat 4, di sana orang-orang Farisi dan orang Saduki ini mereka mencobai Yesus, meminta satu tanda dari surga. Mereka meminta apakah Yesus benar-benar sungguh adalah Mesias yang telah dijanjikan Allah sebelumnya. Sekalipun mereka melihat selama ini Bapak Ibu orang Farisi, orang Saduki atau yang dikatakan para pemimpin agama Yahudi atau ahli-ahli Taurat saat itu, sekalipun mereka melihat banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi mereka masih belum percaya. Mereka masih mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka masih mencari apakah benar dia adalah Allah. Sekalipun ada begitu banyak hal yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, tapi mereka masih belum puas. Mereka masih menolak bahwa Yesus adalah Mesias yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, maka dalam hal itu Bapak Ibu, karena mereka seringkali menentang Yesus, seringkali mencobai Yesus dengan sikap-sikap mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau mereka mengerti tentang hukum Taurat, tetapi mereka tidak memahami bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan Allah kepada mereka sebagai penebus atau pembebas mereka. Tapi mereka mengeraskan hati. Mereka justru menolak Yesus sebagai Mesias atau sebagai Juru. Karena dalam konsep pemikiran orang-orang Yahudi atau orang Farisi Saduki saat itu, bahwa mereka berpikir bahwa Mesias yang dijanjikan Allah kepada mereka adalah raja, sama seperti raja dunia yang membebaskan mereka dari orang-orang Romawi. Mereka berpikir bahwa yang dijanjikan Allah adalah raja yang bisa membawa kita melawan Romawi saat itu, karena Yahudi saat itu ada di bawah Romawi. Sehingga ketika Yesus menyatakan dia adalah Mesias, sehingga mereka tidak menerima, karena Yesus tidak seperti yang mereka tahu. Karena Yesus tidak seperti raja dunia. Nah, itu yang membuat orang Farisi, orang Saduki, atau di dalam hal ini adalah para pemimpin agama Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Sehingga mereka mencari celah Tuhan Yesus, mencobai Yesus terus-menerus. Sehingga di dalam pembacaan kita hari ini Bapak Ibu, Yesus mengingatkan para muridnya agar mereka waspada terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki, karena berbahaya, karena dapat mempengaruhi kehidupan, dapat mempengaruhi kepercayaan para murid kepada Yesus yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, Juru Selamat dunia. Sehingga Yesus mengatakan, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 7,
ayat 12 di sana dikatakan raji ini sehingga mereka mengerti bahwa yang dimaksud dengan raji adalah ajaran orang Farisi dan Saduki. Seperti apa ajaran mereka? Apa yang mereka ajarkan? Bukankah kita melihat bahwa orang Farisi dan orang Saduki ini adalah kelompok para imam, adalah pemimpin-pemimpin agama. Mereka adalah penuh agama di dalam Yahudi. Lalu mengapa Yesus mengatakan waspadalah, waspada terhadap ajaran mereka? Tentu Bapak Ibu, karena ajaran mereka adalah ajaran yang menyimpang, tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tentu ajaran orang Farisi dan orang Saduki atau secara umum adalah kelompok para imam-imam Yahudi atau ahli Taurat. Mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ajaran mereka. Mereka tidak menerima. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Mereka tidak terima kalau Yesus yang mereka lihat saat itu mereka tidak mengakui sebagai Mesias yang diutus Allah untuk membebaskan. Yang mereka pikirkan adalah raja untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Ini yang pertama yang membuat Yesus melarang para muridnya untuk lagi tidak terjerumus dengan ajaran orang-orang Yahudi. Ini adalah pertama, karena orang Yahudi, orang Farisi atau orang Saduki menolak Yesus sebagai Mesias anak Allah. Mereka tidak percaya kalau Yesus itu adalah Allah, kalau Yesus itu adalah Tuhan, kalau Yesus itu adalah utusan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, kita tahu bahwa di dalam kelompok orang Yahudi ini atau di dalam imam-imam Yahudi ini ada dua kelompok yang kita lihat di sini, yaitu orang Farisi dan orang Saduki. Sekalipun mereka ini adalah para pemimpin di dalam agama Yahudi, namun Bapak Ibu, mereka beda aliran, beda pola pengajaran mereka, beda pola pemahaman mereka. Kita tahu bahwa orang Farisi ini adalah memang berpegang teguh pada hukum Taurat atau hukum Musa, ya. Itu dari Kejadian 5 Musa, mereka berpegang teguh. Namun orang Farisi ini juga menambahkan ada istiadat nenek moyang mereka sebagai tambahan di dalam hukum Taurat ini yang harus mereka ada dikenal dengan Talmud atau Mishnah. Itu mereka selain dari hukum Taurat, mereka juga menggunakan ada istiadat yang menurut dari nenek-nenek mereka yang disebut dengan mereka berpegang teguh. Bahkan orang Farisi ini lebih cenderung kepada ada istiadat nenek moyang mereka daripada firman Allah, daripada melakukan hukum Taurat Musa yang diberikan Allah. Jadi mereka tidak sependapat, mereka tidak sealiran orang Farisi dan Saduki. Sedangkan orang Saduki, Bapak Ibu, mereka memang berpegang teguh pada hukum Taurat atau hukum Musa. Namun mereka tidak percaya adanya Roh Kudus, mereka tidak percaya adanya malaikat, mereka tidak mengakui adanya kebangkitan setelah kematian. Kalau kita melihat Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul tentang orang Saduki tidak mengakui tentang kebangkitan setelah kematian. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-28. Dan juga di dalam Matius pasal 22 dan 23. Di sana orang Saduki tidak percaya kalau adanya kebangkitan setelah kematian. Mereka tidak percaya adanya Roh Kudus, mereka tidak percaya adanya malaikat. Mereka hanya percaya hanya kepada Allah saja. Sehingga
Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 23 itu adanya pertentangan antara orang Farisi dan orang Saduki. Sekalipun mereka di dalam kepemimpinan agama Indonesia, tetapi beda. Nah, ini yang dilarang oleh Yesus kepada para muridnya. Ini yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Waspadalah terhadap bagi orang Farisi dan Saduki, yaitu ajaran mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias Allah. Mereka menambahkan firman Allah dengan tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Mereka tidak mengakui adanya malaikat, adanya Roh Kudus. Mereka tidak mengakui adanya kebangkitan setelah kematian. Tetapi orang Farisi mengakui hal ini, tetapi orang Saduki. Ini perbedaan. Ini ajaran mereka. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan para murid waspada terhadap bagi orang Farisi dan Saduki. Karena mereka mengajarkan sesuatu hal Bapak Ibu, tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Maka justru mereka mengajarkan bukan firman Tuhan. Justru yang mereka tekankan kepada orang-orang saat itu adalah tradisi-tradisi nenek-nenek moyang mereka. Sehingga Tuhan Yesus mengecam mereka. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 23, ya, di sana Tuhan Yesus mengecam mereka. Celakalah kamu, wahai orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena engkau mengikatkan beban kepada orang lain, sementara kamu tidak menyentuhnya sama sekali. Mereka menuntut orang lain harus melakukan hukum Taurat, sementara mereka tidak melakukan hukum Taurat. Sementara mereka tidak menghidupi firman Tuhan. Tapi mereka memaksakan orang lain untuk berpegang teguh pada hukum Taurat, berpegang teguh pada tradisi-tradisi mereka. Tapi sementara mereka tidak. Bahkan Yesus mengatakan, mengecam mereka mengajarkan firman Tuhan hanya cuma sekedar mencari pujian, mencari penghormatan. Mereka suka cari penghormatan di pasar, mereka suka mencari pujian di tempat-tempat terdepan. Di dalam Matius 23 ayat 4 sampai 7 jelas Tuhan Yesus mengecam mereka. Bahkan Yesus mengatakan, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka menolak rumah janda-janda dengan doa, mengelabui dengan doa yang panjang. Di dalam Matius 23 ayat 14 jelas mereka dikecam. Karena ajaran mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman, menyimpang dari ajaran dan firman. Sehingga Tuhan Yesus memberikan perintah ini, sehingga memberikan kewaspadaan kepada para murid secara khusus, supaya para murid tidak terjerumus di dalam pengajaran mereka, di dalam kehidupan mereka. Ketika para murid terjerumus, maka hubungan antara para murid dengan Tuhan akan pecah. Kalau kita melihat tadi Bapak Ibu di dalam pembacaan tentang tentang bagaimana kehidupan guru-guru palsu yang mengajarkan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Apa yang terjadi? Mereka menerima iman. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh para murid, karena orang Saduki, orang Farisi adalah mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan, atau dikatakan mereka adalah guru palsu atau pengajar sesat yang diibaratkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 adalah serigala berbulu. Serigala berbulu. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh para murid, supaya para murid ini tidak
terkena ajaran-ajaran yang tidak sehat dari orang Farisi. Tentu yang dimaksud lagi di sini Bapak Ibu, mungkin ini adalah satu perumpamaan ya, supaya para murid mengerti tentang ragi ini. Biasanya ragi digunakan untuk mengebarkan kue ya, yang biasanya ibu-ibu yang suka bikin kue, bikin sedikit saja ragi, dipakai di adonan, dan adonan itu bisa mengembang. Tanpa ragi dan bisa mengembang juga. Nah, ibaratkan bahwa ajaran orang Farisi dan orang Saduki ini sedikit pun kena orang lain akan menyusahkan, akan berubah, akan berpengaruh di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Karena orang Farisi ini dan orang Saduki ini Bapak Ibu, mereka beranggapan bahwa dengan taat melakukan hukum Taurat, dengan taat melakukan tradisi-tradisi yang ada, mereka mendapatkan keselamatan. Itu yang diajarkan. Tetapi Yesus menyatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang diajarkan Yesus kepada kita. Sehingga Yesus menyatakan waspadalah terhadap pengajaran orang Farisi, karena mereka mengajarkan yang tidak sesuai dengan. Tentu hal ini juga Bapak Ibu bukan hanya kepada para murid saat itu, ditegaskan oleh Tuhan Yesus supaya mereka waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman. Tentu juga untuk kita saat ini sebagai para pengikut Kristus, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, yang telah mati di atas kayu salib, yang telah menebus kita dari hukum dosa dan telah bangkit naik ke surga, duduk di sebelah. Kita juga harus waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman, yang tidak mengakui Allah Tritunggal, yang tidak mengakui adanya Yesus Kristus, yang tidak mengakui tentang Roh Kudus. Kita harus waspada, jangan sampai kita terjerumus dengan ajaran yang menggeser kita dari iman pengakuan kita kepada Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu mengikuti di dalam beberapa bulan ini, ada pengajaran atau ada yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Nah, hal ini Bapak Ibu terjadi di kalangan orang Kristen. Ya, hal ini terjadi, dan ini adalah sudah beberapa bulan yang lalu, dan beberapa STT melarang tentang ajaran. Sehingga kita di dalam menerima sebuah ajaran, kita harus memastikan, sekalipun itu mereka ambil dari Alkitab tadi yang saya katakan, tapi kita harus mengujinya. Kita tidak boleh sementara kita menerima ajaran-ajaran yang kita tidak terlalu. Ini yang harus kita waspadai, karena ada begitu banyak orang memakai firman Tuhan, memakai Alkitab untuk kepentingan pribadi, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka menyalahgunakan ayat-ayat. Bahkan Bapak Ibu mungkin masih ingat tentang kejadian Bandung yang mengumpulkan banyak jemaat, mengumpulkan para jemaat yang mengatakan bahwa pada tanggal ini, pada sekian ini terjadinya akhir zaman. Nah, karena jemaat tidak memahami, tidak belajar firman Tuhan, lalu jemaat juga ikut-ikutan menjual segala miliknya, mengumpulkan segala hartanya, taruh kepada pemerintahnya. Lalu mereka menunggu, tetapi tidak terjadi akhir zaman. Dan hal itu adalah sebuah kekesalan, sebuah pengajaran yang menyimpang dari firman. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat bahwa ajaran
si A dan si B ini adalah menyimpang dari firman Tuhan, menyimpang dari standar firman Tuhan. Tentu Bapak Ibu, kita harus juga membekali diri kita. Kita harus juga belajar firman Tuhan dengan benar, sehingga kita dapat membedakan antara ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Kita harus hidup juga belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak hanya mendengar apa yang dikatakan pendeta minggu, kita juga harus belajar firman Tuhan dengan tekun, supaya kita tidak terbawa arus ketika ada yang mengajarkan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan ajaran yang sesuai. Kita juga harus berpegang teguh pada iman kita kepada Yesus Kristus. Kita tidak boleh mengikuti kata orang lain yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus Tuhan. Alkitab atau firman Allah dengan tegas mengatakan Yesus adalah Allah satu-satunya juru selamat kita. Itu yang harus kita pegang. Kita berpegang teguh pada kebenaran firman. Kita berpegang teguh pada iman kita. Sehingga ketika ada ajaran-ajaran lain yang berusaha membelokkan keyakinan kita kepada Yesus Kristus, kita tidak lagi terus. Ketika kita sudah memiliki dasar iman yang kuat. Jadi kita sudah sungguh-sungguh memahami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya sendiri. Ini hal yang harus kita terapkan di dalam hidup, sehingga kita tidak terbawa arus dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai. Kita harus memiliki dasar iman yang kokoh kepada Kristus. Yang kedua adalah kita harus belajar firman Tuhan dengan benar. Kita tidak hanya seperti saya katakan tadi, bukan hanya datang mendengar lalu tidak lagi belajar. Ketika kita terlena, Bapak Ibu, kita bisa terbawa arus dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai benar. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita orang. Kita harus waspada. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri jika kita tidak mengikuti ajaran-ajaran yang membawa kita menjauh dari iman kita, dari keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Kalau kita melihat Bapak Ibu, ada banyak ajaran-ajaran yang mengajarkan tentang teologi kemakmuran, yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang mengatakan kamu bukan nanti kau berkat. Kita tidak boleh terjerumus di dalam. Kita harus banyak belajar firman. Kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh kalah dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan kita, yang membawa kita. Ketika kita tersesat, Bapak Ibu, ketika kita mulai meleset dari iman keyakinan kita, akhirnya kita mendapatkan kebinasaan. Kita ada di dalam kebinasaan. Maka sebelum kita jatuh di dalam kebinasaan, maka kita sebagai orang Kristen harus sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita ingat, bukan hanya para murid yang diingatkan oleh Yesus untuk terus waspada, karena di sekitar kita ada banyak ajaran-ajaran yang menggeserkan ini. Rasul Paulus berkata ini, kita harus berdiri teguh di atas iman kita kepada Yesus. Kita tidak boleh meleset. Kita tidak boleh lari dari ajaran firman Tuhan yang sudah kita terima selama ini, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus mengakui bahwa Allah itu baik.
Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita tidak boleh sama seperti pengajaran agama Yahudi tadi yang menolak Yesus sebagai Mesias, sebagai pembebas yang diberikan Allah. Kita tidak boleh sama seperti ajaran orang Saduki yang mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan setelah kematian, tidak ada malaikat, tidak ada Roh Kudus. Itu adalah jadi Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau selama ini kita hanya cuma sekedar datang pulang di dalam setiap ibadah tanpa belajar firman Tuhan dengan benar, hati-hati, bahaya, waspada, jatuh di dalam ajaran sesat. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam berpegang pada iman kita kepada Yesus Kristus dan belajar firman Tuhan dengan benar, percayalah, kita tidak akan pernah sesat. Kita akan tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Mari kita Bapak Ibu terus hidup di dalam iman keyakinan ini. Jangan sampai kita tergeser hanya karena ajaran yang tidak sehat dan ajaran sehat. Apakah hanya ada ajaran-ajaran yang dunia ini mengejar dan hal yang sehat. Jangan kita menjual iman kita hanya karena gara-gara kebutuhan yang sehat. Percayalah ketika kita sungguh-sungguh ada di dalam Kristus, ketika kita ada benar-benar di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Ingat, dasar kita adalah memiliki iman yang kokoh dan belajar firman Tuhan. Jangan marah, karena di sekitar kita ada begitu banyak ajaran-ajaran. Dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang Kristen, berpeganglah teguh pada iman yang engkau yakini saat ini. Sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang menyelamatkan kita dan membuat kita hidup. Yang kedua adalah belajar dan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan sebagai kebenaran yang mutlak dan absolut. Dalam firman Tuhan ini menguatkan iman kita di dalam belajar terus-menerus mengiring Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang telah mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk terus waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jika selama ini ya Tuhan ada ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, tapi kami percaya ketika Kau menyatakan dirimu bahwa Kau adalah Allah kami yang hidup, Engkau adalah Allah satu-satunya jalan yang benar dan hidup menuju ke hal yang Tuhan kehendaki. Tapi biarlah ajaran yang sudah kami terima selama ini, biarlah kami terus berpegang teguh pada iman keyakinan kami kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami satu-satunya di dalam kehidupan kami. Dan juga kami terus bertumbuh di dalam pengenalan, di dalam belajar kebenaran firman Tuhan sebagai dasar, sebagai fondasi kami di dalam mengenal, di dalam memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Dalam kami terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan sebagai fondasi standar kehidupan kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Tolong kami ya Tuhan, ajar kami untuk tetap setia, berpegang pada iman kami kepada Engkau, berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami tidak digeserkan oleh rupa-rupa pengajaran-pengajaran palsu. Sehingga kami tetap teguh berdiri di atas iman kami tanpa goyah, karena Engkau beserta dengan kami. Tolong setiap jemaatmu, ajar mereka untuk tetap taat, ajar mereka untuk tetap setia di dalam mengasihi Engkau di dalam kehidupan mereka. Di doa kami dan di dalam nama Yesus bersama kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur.